Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibi hadzal kitab Abu Hayyan at-Tauhidi wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ulamaihi wa khususnya jami' abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa tajina wa muridina wa lijaman wa liman istama'ana hadha syai'un lillahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo, ada yang mau membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Summa rufiya hadzal qawlu anna rajulan kana lahu khadamun wa kana mukariyan sahiba hamirin wa yakhdamuhu 'alaiha gilmanun yasuqu bihi fi amalihi tijarun kibarun wa annahu fi ba'di tarfihi Di ba'di turuqihi wa astaqarahu saibul hamiri wa tarful asqali wa qala ya'khudha man sya'a ma sya'a wa 'ada ila baitihi 'ala walahin syadidin la yanfiqu biharfin wa la yata'allaqu bi amrin wala yastawdahu khiyalahu syai'un fasa'a ahluhu dzalika wa ma'arifuhu fa'atabuhu wa aqalu alaihi falamma kana fi ba'dil ayyami wa qad ihtawshahu bi kulli qawlin wa rammuhu an kulli qawsin tawajjaha nahwal ha'iti wa qala ya qaumun ma lakum wa mali wa ma hadha ta'ajjubu wal aksaru ama ra'aytum man kana qa'idan ala mazilatin fanab'at min baini yadayhi aynun safiyatun hima'in kazulali azlun ulun fasharaba minha wa tamajjaha biha wa 'ashat nafsuhu bimujawaratiha wa kanat sababu riyihi alladhi la zam'a ba'dahu wa tahharahu alladhi la danasa ma'ahu. Hadza tamamul hikayati. Oke. Kemudian dihikayatkan tentang seorang yang memiliki keutamaan. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, kana lahu khadamun, memiliki seorang pembantu, wa kana mukariyan sahiba hamirin, dan ia merupakan seseorang yang menyewakan keledai. Wa yakhdamuhu 'alaiha ghilmanun, dan anak laki-laki membantunya atasnya. Wa yasuqu bihi fi amalihi tijarun kabirun. Oh ya, sukunya laki-laki itu dibantu oleh beberapa pemuda. Wa yashukku bihi fi amalihi tijarun kabirun, dan kemudian dengan bekerjanya itu semakin menjadikan dia sebagai tujarun kubarun, pedagang yang besar atau sukses. wa annahu fi ba'di turuqihi, dan laki-laki itu dalam dalam sebagian perjalanannya
wastaqaruhu saibul hamiri, dan wastayqaruhu fi ba'di turuhi wastayqaruhu saibul hamiri wa torhil isqali, dan di dalam perjalanan, sebagian perjalanannya ya dia sering memarahi keledainya gitu, kemudian melemparkan hal-hal yang berat, misalnya bebannya begitu ya, watorhul hamid, dan melemparkan beberapa hal-hal yang berat. Waqala, dan laki-laki itu berkata, liyakhudha man sya'a ma sya'a, ambillah orang yang mau apa yang dimaui, ambil aja begitu kan, begitu ya. Wa'ada, dan laki-laki itu kembali ke rumahnya, ila baitihi ala walahin syadidin, dengan katakanlah kelelahan yang berat. La yantiqu biharfin, yang tidak bisa mengatakan satu huruf pun. Wala yata'allaqu bi amrin, dan tidak bisa mengaitkan dengan hal yang lain sekecil apapun. Wala yastawdahu, dan laki-laki itu tidak menjelaskan imajinasinya tentang sesuatu. Fasa ahluhu zalika, maka kemudian keluarganya menjelek-jelekkannya begitu. Wa ma'arifuhu, dan pengetahuan laki itu. Jadi tindakan-tindakan laki itu kemudian membuat marah keluarganya. Fa'atabuhu, maka kemudian keluarganya mencela laki-laki itu. Wa atalu alaihi, dan memperpanjang celaannya kepada laki-laki itu. Falamma kana fi ba'dil ayyam, pada suatu hari, waqad ihtausyauhu bikulli qaulin, dan sungguh telah memperburuk ataupun menakut-nakutkan begitu sopok keluarga tadi kepada laki-laki itu, meden-medeni keluarga itu sudah menakut-nakuti laki-laki itu, bikulli qaulin, dengan segala macam ucapan, apakah itu menghina ataukah menyampaikan macam-macam begitu. Waromuhu an kulli qausin, ini bahasa-bahasa yang tidak harus dimaknai secara harfiah, karena ya kalau harfiah dan keluarganya melempari dia dengan setiap busur panah, matilah. Tetapi kan tentu tidak mati begitu. Jadi setelah mengata-ngatain, mau dia lempar begitu. Tawajjaha nahwal haid, ya dia berhadapan dengan semua hal yang disampaikan kepada laki-laki. Waqala, kemudian laki-laki itu menjawab, ya qaumi, ya qaum, ya qaumu, ya qaumu, ya qaumi, malukum wa mali. Ya qaumi,
Malukum wa mali. Bagaimana dengan hartamu dan hartaku? Begitu aja ya, saya memaknainya. Ini tidak letterlock betul, karena letterlocknya kenapa? Ya qaumi. Kalau ya qaumi boleh, asalnya ada ya-nya, ya qaumi gitu, tapi boleh dibuang ya qaumi. Atau ya qaumu boleh juga. Wahai kaum, malukum wa mali. Malakum. Malakum. Apa? Kalau malakum wa mali, jadi agak susah juga. Malakum, kalau malakum itu bukan punya kamu. Wa mali, dan bukan punya saya. Boleh saja, tapi konteksnya bagaimana? Apakah itu bagimu atau bagi saya? Kayak si maluku. Ya qaumi, malakum wa mali. Enggak, kalau mali enggak ada bagi saya. Kalau bagi saya ya li, lakum, dinukum, wali. Nah, gitu. Jadi tidak harus pakai ma. Gitu. Jadi wa ma hadza ta'ajjub wal iktsar. Apa yang menjadi keheranan dengan memperbanyak ini? Wa ma hadza ta'ajjub wal iktsar. Ini bukan manafi semua. Apa yang menjadi keheranan? Wal iksar, dan memperbanyak, bukan aksar ya. Iksar, memperbanyak. Amma ru'aitum mangkana qa'idan. Apakah kamu, kalau ini manafi, apakah kamu tidak melihat orang yang selalu duduk ala mazilatin, orang yang selalu duduk ala mazilatin, di atas satu tempat, fatabi'at min baini yadayhi 'ainun safiyatun, fanaba'at, maka kemudian keluar, menyumber gitu lah bahasa Jawa, nyumber dari dua tangannya, ainun, mata air, safiyatun, yang bersih, bimain, seperti air, kazzalali, yang keluar, azbun, yang dingin, huluwun, yang manis. Fasyariba, kemudian minum, minha, dari ainun sofiyah. Fasyariba, bukan kayaknya syariba ya, atau syaroba. Fasyaroba atau syariba, syaroba. Fasyaroba, ya man ataupun jama, minha, watabajjaha biha, kemudian minum dari Sofia, watabajjaha biha, dan ya seger dengan Sofia, wa'asyat nafsuhu, dan nafsahu, wa'asyat nafsahu, dan air itu menghidupkan nafsahu, kepada jiwanya man, bimujawaratiha, dengan bertetangga atau menemani ainun sofiyah, wakanat, dan menjadi opo ainun sofiyah, iku sababurihi, menjadi sebab keberadaan dari man, alladzi la dhama'a ba'dahu, yang tidak ada tandingannya setelahnya, wa tahharahu alladzi la danasa ma'ahu, dan mensucikan sesuatu yang tidak menjadi kotor lagi bersamanya. Ini mungkin ada beberapa kekeliruan.
bisa jadi karena saya tidak teliti, tetapi secara harfiah begitu. Jadi ini ya hukia diceritakan apa hadzal fadil, ada sebuah cerita yang bermakna, kan begitu intinya. Summa hukia hadzal fadil, diceritakan apa hadzal fadil, hal yang berutama. Nanti ada cerita wise, ada cerita yang penuh dengan hikmah, begitu. Intinya begitu. Nah, ini agak sedikit tapi panjang juga sih. Iya. Agak sedikit keluar masuk dalam arti. Yang jelas tokoh akunya adalah laki-laki. Seorang laki-laki. Anna rajulan. Begitu. Kana lahu khadamu wa kana mukariyan doh. Jadi kalau boleh saya menginspirasi, sederhananya kan begini. Ini membaca teks ini ya, maaf mungkin saya keliru sekali lagi, tapi ini harus kita istihad melakukan pemaknaan. Karena kalau secara harfiah nggak bisa. Jadi kita punya novel, namanya novel Perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Apa itu namanya itu? Ada film Sang Kiai. Ada film, kan begitu kan? Ada lagi macam-macam deh, gitu. Ada film G30 SPKI. Itulah sebuah representasi atas fakta. Tetapi representasi itu bukan fakta itu sendiri, gitu loh. Kita punya yang sangat bagus, namanya Al-Barzanji ataupun Syamtud Duror. Masya Allah kalau dibaca itu representasi biografi tentang Nabi, tetapi itu bukan merupakan fakta sesungguhnya. Tetapi bahasa itu penting untuk menginspirasi, melahirkan makna-makna kedekatan secara emosional, psikologis, bahkan mungkin rasional antara pembaca dengan Nabi. Itu Syamtud Duror, Al-Barzanji, film mendekatkan, menafsirkan, memahami fakta. Saya, kalau boleh saya mengatakan, ini adalah cerita Nabi. Begitu. Ini adalah cerita Nabi. Satu penggal ini cerita Nabi. Begitu. Mungkin saya keliru, tetapi kita coba yang bagian akhir. Amma ra'aitum man kana qa'idan 'ala mazilatin fanaba'at min bayni yadayhi 'aynun safiyatun bima'in kazzalali 'adbun khuluwun fashariba minha wa tabajjaha biha wa 'ashat nafsahu bimujawaratiha wa khalat sababari alladhi la dhama ba'dahu wa dhahara alladhi la danasa ma'ahu. Hadza tamamul hikayah. Dari sini, siapa yang mengeluarkan air dari jarinya? Siapa? Kan Nabi. Iya enggak? Kita kan dari kemarin kahana dengan Nabi bicaranya. Siapa yang ini? Apakah kamu tidak melihat? Ya qaum wa qala rajul ya qaum malukum wa mali. Ini hartamu, ini hartaku. Wa ma hadza ta'ajjub, dan apa yang menjadi keheranan wal iksar? Untuk apa memperbanyak harta? Siapa yang memperbanyak harta? Enggak ada. Wa ma al iksar, wa ma hadza ta'ajjub. Apa memperbanyak? Apa? Siapa yang menjadi contoh utama dari kedermawanan ini kecuali Nabi? Nah, itu kan. Jadi waromuhu qalang an kulli qausin.
wa qad ikhtashawhu bi kulli qawlin. Wa lamma kana fi ba'dil ayyam wa qad ikhtashawhu bi kulli qawlin. Keluarganya Nabi itu banyak yang mencela loh. Iya. Wa ramuhu an kulli qausin. Dan melempar kepada laki-laki itu setiap anak panah, diludahin, dilempar pakai itu. Wa ramuhu an kulli qausin. Siapa? Iya, ya Nabi yang dilempar pakai kaus. Dan mati ini kan jemparing atau anak panah. Tapi kan tentu yang faktanya kan, maaf, kotoran kambing, kotoran onta, ludah, kan gitu kan, diludahi. Itu. Jadi wa'ada ala baitihi ila baitihi ala walahin syadid la yantiqu biharfin wa la yata'allaqu bi amrin wa la yastawdikhu khiyalahu syai'un. Dia kembali setelah dari Gua Hiro kepada rumahnya dengan satu payah sekali karena dia setelah mendapatkan wahyu. Sangat keringat di dalam badannya, keringat. La yantiqu biharfin. Dia tidak bisa mengatakan sesuatu karena saking gemetarnya. Yang hanya dia sampaikan ada pelajaran diingatkan, yaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wala yata'allaqu bi amrin, dan tidak berkaitan dengan hal. Dan dia tidak bisa menjelaskan khiyaluhu syai'. Dia bertemu dengan Nabi itu tidak bisa, dengan malaikat Jibril itu tidak bisa dijelaskan. Tetapi ketika itu banyak orang yang sedang berhalusinasi, kecuali 1-2 orang, yaitu Khadijah dan Abu Bakar. Itu kan. Ini real, ini realnya. Kita harus berani menafsirkan itu. Anna rajulan kana lahu khadamun wa kana mukalla yudhahu khamir. Dia wa yahdamuhu alayhi ghilman. Dia pedagang wa yasdiki fi amali tujarun kabir. Wa yasiqu bihi fi amali wa yasiqu bihi, dan percaya bihi dengan rajul fi amalihi, di dalam amalnya rajul sopo tujarun kabiki baru. Pedagang-pedagang tua itu percaya kepada dia ketika dia harus pergi berdagang dengan Siti Khadijah. Wa annahu fi ba'di turqihi wa istifari saybul hamir wa tarhil isqal liya'khudha man syaa. Ini semua seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaknai ini, menurut saya tidak bisa punya representasi gagasan besar ini, sekelumit ini, kecuali kita tunjukkan bahwa inilah representasi tentang Nabi yang ditulis oleh Abu Sulaiman Abu Hayyan atau Khiti. Ya itulah muqobasat. Sekali lagi, muqobasat kan seperti wayang. Muqobasat itu oleh Max Berge, itu saya baca dalam tulisan-tulisan. Itu adalah conversation. Itu dialog. Muqobasat itu dialog beberapa orang yang dialog ini tidak bisa dipahami satu sesi saja. Anda kalau nonton wayang harus dari sore sampai malam baru tahu apa makna. Itu sama dengan ini, ketika bicara tentang kahana, dia ada konsep tentang kenabian. Apa yang paling utama dari sini? Tidak ada satu hal yang kecil yang berkaitan dengan materialisme dia. Kan begitu kan? Kebersihan jiwa yang dia coba usung dengan keajaiban-keajaibannya tidak berkaitan dengan kepentingan dia untuk mengeruk, mengambil, mencari materi-materi. Kan begitu. Nah, ini Nabi. Anda boleh menafsirkan yang lain. Boleh. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, monggo. Ini seakan-akan ini ya, ketika Pak Azmi tadi menjelaskan ini,
kita langsung tertuju pada Muhammad gitu ya. Iya ke situ. Iya, jadi kita harus berani ke situ. Ya mungkin saya salah, tapi ini tidak bisa dimaknai yang lain kecuali itu. Dan konteksnya memang tentang kenabian kan. Dan spiritnya adalah spirit tentang keikhlasan, kemurnian, tentang tidak ada interest pribadi, tidak ada katakanlah penyakit-penyakit sosial itu dan seterusnya. Jadi tetapi tentu ini sangat padat. Oke. Qala Bismillah. Qala qailun 'inda hadzal fasli ya bi Sulaimana hadatsana an qalbihi fi hadzal mawdi'i fa innahu qad jara ma la mazida alaihi wa la taqsira ma'ahu wa la budda min fi kulli fursatin yahtamiluha hadzal babu. Faqala al-kalamu alladhi ya'ti bihi sahibu hadhihi al-quwwati yadharu muhtamilan lit-ta'ni wa hadafan lit-tuhmati wa tariqan ilal ghayati syani'ati. Faqala hadza bil wajibi inna sahiba hadzal quwwati hadhil quwwati yursilu al-kalamu irsalan yursilu al-kalama irsalan bi haddati quwwatin maratan wa bi jumudiha maratan wa bi tawassufiha ukhra wa laha fi nafsiha sya'nun bil idhafati ila mazaji sahibiha bal bil idhafati ila kulli hali 'aridatin wa ila kulli sababin waqi'an wa sunnatu amilatu amaliha wal bashariyatu jariyatun ala khosatiha fahina idin yakhruju dzalikal kalamu baina maratibi thalathin fil ghayatil lati la ghayata wara'aha wa fil wasati alladhi ya'tadilu fihi wa fit tarfil adana wa fi ma baina dzalika kullihi fil arjahi wal anqasi wal aqalli wal aktsari. Oke, sudah cukup situ dulu. Ya. Kemudian berkata seseorang dari sisi pasal ini pada Abi Sulaiman. Ya, jadi enaknya kalau menerjemahkan itu tentang kajian ini, tentang pasal ini, ada orang yang bertanya kepada Abi Sulaiman. Begitu. Terus ada yang bertanya tentang kajian ini kepada Abi Sulaiman. Hadatsana an qalbi fi hadzal mawdi'i, telah menceritakan kepada kami dari qalbihi dalam mengenai judul ini. Maka sesungguhnya telah berlaku apa yang menjadi penambahan atas sesuatu ini dan pengurangan beserta ini. Wala budda min tihazi kulli fursatin, dan pasti dari memanfaatkan tiap-tiap kesempatan yang dibawakan dalam bab ini. Oke. Ya. Haddatsana. Jadi misalnya Ali ini Abi Sulaiman. Ali tadi Abi Sulaiman, dan Abi Sulaiman tadi sudah ngomong banyak. Kemudian saya komentar tentang apa yang kamu omongkan, wahai Abi Sulaiman, dan kamu telah sampaikan kepada kami an qalbihi, tentang substansi dari cerita tadi, cerita fasal. Jadi haddasa wis menceritakan sopo Abi Sulaiman na ing kita an qalbihi, saking hatine fasal. Hatine fasal itu apa? Ya substansi.
Ya gitu. Fi hadzal maudi, tentang tempat ini. Tema ini. Fa innahu sak temene hadzal fasl iku qad jaro, telah berjalan. Mala masida, dengan tanpa tambah-tambahan. Wala taksiro, dan tanpa kekurangan, tanpa kurang-kurangan. Jadi menggambarkan sosok Nabi yang di sana tadi itu loh, yang dideskripsikan oleh Abu Sulaiman tadi itu la mazida wala taksiro. Dia menceritakan kepada kita an qalbihi, yaitu substansi tentang profil kenabian nubuah Nabi Muhammad. Jadi ini bahasanya begitu. Haddatsana an qalbihi, telah menceritakan tentang dari hatinya. Nanya kemana? Hadal fasl. Hadal fasl mana? An-nubuwah. Gitu. Jadi dia sudah menceritakan tentang wala budda min tihai kulli fursatin, dan pasti tidak ada dan pasti menukil ataupun mengambil setiap posisi yang ada di dalam bab ini. Begitu. Oke. Kemudian ya, terus ya. Faqala kalamu alladzi ya'ti bihi sahibul zakati. Dan kemudian Abu Sulaiman berkata, kemudian Qail berkata, pembicaraan ini yang disampaikan oleh Abu Sulaiman. Pembicaraan ini yang datang dari pemilik hadal kuah potensi ini itu menjelaskan barakat menjadi kecelaan, menjelaskan menjadi celaan, wahadfan, dan menjadi sasaran kebusukan atau kerusakan, dan jalan pada ujung yang penuh kekejian. Iya. Oke. Faqala, ini siapa? Abu Sulaiman boleh. Abu Sulaiman atau Qail juga boleh, terserah ya. Tapi kita harus hati-hati ini. Al-kalam alladzi ya'ti bihi sahibu hadzihil quwwah yadharu, wacana-wacana yang datang dari orang yang memiliki energi. Energi apa? Kahanah, energi nubuwah. Yadharu, jelas, muhtamilan, bisa jadi kemungkinan melahirkan lit'ani, untuk dicacat. Loh, gimana tidak dicacat? Wong dia ngaku jadi nabi kok. Kamu aja kalau ngaku jadi nabi mesti saya mempertanyakan itu. Itu namanya yadharu muhtamilan lit'ani wa hadfan lituhmati, dan tujuan yang menjadi katakanlah sasaran. Begitu. Jadi ibaratnya dia ingin mengatakan bahwa wacana yang lahir dari orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi atau orang yang mengklaim dirinya mengetahui hal-hal yang supernatural, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan untuk meragukan dia, dan ini sangat-sangat wajar. Gitu. Jadi sangat wajar. Jadi ya sih, itu makanya sangat wajar. Ya maaf saja kan kalau dulu kita mengasumsikan orang yang tidak mempercayai nabi itu orang yang jahiliyah, intipen rokok dan seterusnya. Tetapi dengan membaca ini bukan masalah jahiliyah dan intipen rokoknya gitu. Jadi secara natural orang akan mempertanyakan kenapa dia begitu. Ya karena filsafat. Itu. Dia kalau yang tadi itu yang jahiliyah, intipen rokok karena dia tidak mengakui nabi, itu teologi. Itu tauhid bacaannya. Ya harus begitu tauhid itu. Siapapun mesti Syiah bilang kami masuk neraka, kamu masuk saya masuk surga, kamu masuk neraka. Syiah kan begitu, Nasrani juga begitu kan.
Mesti itu. Kalau itu nggak aneh. Jadi klaim-klaim teologis itu nggak aneh. Tapi dia mencoba untuk tidak mengklaim. Karena kalau sudah klaim teologis, ya udah bubar. Tapi dia tidak. Dia mengingatkan bahwa diskusi-diskusi yang lahir dari orang yang mengklaim dirinya memiliki potensi supernatural, ya'lamul ghaib, itu akan melahirkan kemungkinan-kemungkinan untuk dicela karena ya tidak percaya begitu. Itu maksudnya. Oke. Waqala hadza bil wajibi. Hal ini itu menjadi kepastian. Oke. Karena pemilik potensi ini, Energi ini itu di yursilu diberi surat begitu. Arsala itu dikirimi. Apa sahibu hadhil quwwah dikirimi kalam al-kalama ing kalam irsalan sebagai gitu. sebuah Kiriman ya ya kalau utusan orangnya, kalau suratnya namanya kiriman kan gitu kan. Sebagai kiriman dengan batas-batas potensi energinya. Sekali lagi wabijumudia dan kejumudan potensinya maratan, sekali lagi bitawasutia dan kesederhanaan atau tawasud tengah-tengah ya. pertengahan potensinya ukhra yang lain. Oke, sudah coba. Pasti orang yang memiliki klaim energi yang kemudian mendapatkan inspirasi berupa kalam atau wahyu, kan begitu kan? Saya mendapat ilham, saya mendapatkan wahyu, kalam, kitab suci, begitu. Maka sebenarnya klaim saya ini, saya sebagai orang yang mendapatkan wahyu, itu ada tiga ruang. Yang pertama, jatuh kepada batasan-batasan. Ini kalau hiddah batasan. Ruang-ruang batasan. Konsep maksud saya. Al-Quran konsep. Wahyu konsep. Rasul konsep. Itu namanya bihiddati quwwatihi marrotan. Sekali. Wabi jumudiha. Itu. Dan dalam jamid itu ya tidak muta'addi. Jamid itu ya menjadi atos, menjadi paten. Quran itu menjadi huruf-huruf yang tersusun menjadi jamid. Nah gitu, jumud. Understanding itu kadang-kadang jumud juga. Gitu. Jadi macam-macam itu jumud. Jadi yang satu konsep, yang satu jumud, yang satu tawassut, proses. Gitu. Jamid itu menjadi membeku, statis. Itu jamid. Jadi tawassut itu adalah perantara proses, konsep membeku. Loh, kita sadar kan? Al-Quran yang selama ini kita klaim Al-Quran itu lebih pada dimensi jumudnya Al-Quran, yaitu Al-Quran yang closed corpus. Kalau dalam bahasa Arkunnya itu, Arkun menggunakan istilah seperti itu, closed corpus, korpus yang sudah tertutup. Tertutup itu apa? Sudah jadi satu makna, satu kata, dan ini jamin. Anda bisa bayangkan. Tapi Quran sebagai ideas, ini Arkun, ini bahasanya. Islam dengan I besar, wah. Tapi kan kita kan kopiah Islam, I kecil itu, gitu kan. Jenggot Islam, I kecil. Itu namanya konsep. Tawassut ini prosesnya.
penalarannya dan seterusnya. Jadi hadza bil wajib inna sahiba hadhil quwwati yursalu kal kalama irsalan bihaddati quwwatihi marratan wa bijumudiha marratan wa bitawassutiha marratan. Nah, ini ada 3, makanya kemudian nanti di atasnya itu kalau tidak salah dzalikal kalam baina marotib salah. 3 tahapan. Jadi ketika Anda berbicara Al-Qur'an, gitu loh. Ideas itu Quran yang tadi itu yang lafziyan arabiyan. Begitu. Ini sudah cerdas-cerdas iki wis terjebak pada bahasa, makna. Saat canggih-canggih hermeneutika itu ya jebak dalam kejumudan statisme Al-Qur'an sebagai lafaz. Nggak bisa lebih jauh. Gitu. Tetapi tawassut itu loh, itu juga kita harus paham. Tawassut itu apa ya? Tawassut itu proses. Ini berat sekali prosesnya. Tahu nggak prosesnya? Sederhana saja. Coba. Ketika Nabi mendapatkan wahyu satu saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dari malaikat Jibril kepada Nabi, mana lafal, mana makna, di mana letak makna, seperti apa bahasanya Jibril, seperti apa bahasanya Nabi Muhammad. Terus ini namanya apa? Ingat, kalau sudah Nabi mengatakan Iqra, itu sudah jamidan ala lafzi. Itu malaikat Jibril tidak mungkin mengatakan Iqra bismi rabbikal. Kok tidak mungkin, Pak? Iya, karena malaikat Jibril itu tidak seperti bahasa manusia. Oh, bukannya nggak boleh, Pak? Ya boleh-boleh saja kan, Pak? Ya iya, tapi kalau boleh-boleh saja itu menjadi eksistensinya dia menjadi manusia. Tidak. Iya. Kalau seperti itu kenapa tidak harus disampaikan? Kasih aja, ditulis dulu sama malaikat Jibril. Enggak. Dia makanya kan di Al-Qur'an itu yang di Lauh Mahfuz itu bukan huruf, bukan juga lafal. Ini yang menjadi Al-Qur'an yang seperti ini dengan nabi yang ke sahabat. Begitu, itu tawassut, konsep wasitoh ini. Makanya minan nabi ilal insan itu gagasannya itu menjadi syariah. Menjadi syariah. Tetapi dari malaikat Jibril kepada nabi itu sebenarnya bukan syariah, tetapi wahyu. Karena dia betul-betul non materi. Kenapa dia menjadi syariah? Karena nabi adalah to construct society, membangun masyarakat, membangun sistem. Menjadi syariah. Syariah jangan dipahami secara menakutkan, enggak. Itu sangat logis untuk membangun society, memerlukan sebuah perangkat sistem yang namanya syariah. Itu. Jadi inilah itu tawassut itu. Peran tawassut itu penting. Ini dalam memahami wahyu kalam. Begitu. Konsep jumud dan tawassut. Begitu. Oke? Walaha fi nafsiha sya'nun bil idafati ila mazaji sahibiha. Dan bagi Sahibu hadhil quwwah, bagi sahibul hadhil quwwah dalam jiwanya ada keadaan yang disandarkan pada mazaju sahibiha. Sandarkan pada mazaj pemilik kuah. mazaj itu ya
keberadaannya ataupun keberadaannya sahibul hadhil quwah, bahkan disandarkan pada tiap-tiap keadaan yang muncul dan tiap-tiap sebab yang terjadi. Oke, coba. Walaha fi nafsiha sya'nun bil idhofati. Nabi kemulan. Kan begitu kan, kemulan bahasa Jawa nih. Kemulan. Itu kan walaha fi nafsiha sya'nun bil idhofati ila majazi sahibiha. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. Ini bahasa al-quwah, al-kalam yang menempel dengan lafaz. Iya kan? Amma yatasaalu 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi. Jadi seperti itu. Gitu. Kenapa kamu tanya-tanya tentang hal-hal begitu? Ini kepada Nabi itu. Kemudian Nabi juga, kamu jangan mendahului apa yang sudah disampaikan oleh Nabi, oleh Jibril. Ini style daripada kalam yang menempel pada jiwa. Nah, itu berkaitan. Tetapi pada saat tertentu bahkan bil idhofati ila kulli halin aridatin. Kadang-kadang disandarkan kepada setiap hal-hal yang bersifat aridah, baru datang. Ada sahabat yang bla 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 bla, turun ayat. Nah, gitu. Itu namanya aridah. Ada sahabat bla 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 bla, turun ayat. Ini namanya aridah. Wa ila kulli sababin waqi'. Begitu. Dan sabab yang terjadi. Ini bahasa. Dia ingin mencoba menyederhanakan rasionalitas kenabian dengan wahyunya yang dia sampaikan. Jadi wahyu itu intinya dia tidak kemudian saya dapat wahyu, tahu nggak kamu? Apa wahyunya? Ini begini. Nah, jangan kayak gitu loh, nggak kayak gitu loh maksudnya. Ini menyampaikan kayak gitu. Dukun kan begitu sekarang. Saya dukun. Wah, bisa sih. Sampai kalau ada datang aja ke rumah. Loh, kok kayak gitu? Masa ada kayak gitu kan? Klaim seperti itu apa? Tetapi kan konsep orang yang mendapatkan tadi itu, yang gaib itu tidak seperti itu. Dia berdialektik, dia kadang-kadang disinggung dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan semua itu. Ya, itu ya. Wasunnatu amilatun, dan bil idhofati ila kulli sorry. Wasunnatu amilatun amala. Iya. Utawi sunnah yang diamalkan itu amila mengamalkan sopo hadhihi quwah ha ing sunnah. Ya artinya apa? Ada tradisi baik yang hidup, yang sengaja dimunculkan oleh Nabi, begitu. As-sunnah begitu. Wal basyariyatu jariyatun ala khosotiha. Dan juga ada hal-hal yang sangat manusiawi yang berjalan ya kepada orang yang sahibu hadi. Beliau kawin, beliau menikah, beliau butuh makan, beliau juga harus wafat. Wal basyariyatu jariyatun ala khosotiha. Jadi wasunnatu amilatun amalah. Ada suri tauladan yang lahir dan dia lakukan. Dia menyingkirkan duri, dia menghormati tamu, dia menghargai orang lain, dia respect, dia apa. Itu sunnatun amilatun amalah. Itu maksudnya begitu.
Fakhina idin yakhruju dzalikal kalam baina maratib salasa. Fil ghayati allati la ghayata wara'ah. Jadi dalam konteks ini kajian atau kalam ini, wahyu ini, narasi ini, diskursus ini antara 3 level. Fil ghayati allati la ghayata wara'ah. Tujuannya tidak ada tujuan. Begitu. Wa fil wastil ladzi ya'tadilu fihi. Dan di tengahnya yang sangat-sangat i'tidal, moderat, i'tidal. Moderat itu ya ibaratnya rasional. Itu namanya i'tidal, rasional. Jadi kalau ghayahnya jelas sekali, luhur. Itu Nabi punya ghayah yang sangat-sangat. Beda dengan kahanah tadi itu. Apalagi yang sudah material. Nah, itu kan dia jauh melampaui, itu namanya ghayah. Begitu, tapi wasat i'tidal, rasional. Begitu. Wa fit tarfil adna, di ujung yang paling bawah. Wa fi ma baina dzalika kulluhu bil arjah wal anqas wal aqal wal aksar. Dan di antara semuanya itu ada yang lebih unggul, lebih kurang, sedikit, lebih banyak, sedikit, dan seterusnya. Oke, sedikit lagi. Wat ta'wilu yurakibu mansyuraha atau yarkubu ini. Naik atau nunggang itu apa? Rokam. Nunggang itu menaiki mansyuraha wa dhannu yasri fi atrafiha wal qalatu tajidu sabilan ila tashni'i 'alaiha. Takwil itu menunggang penyebarannya. Oke, penyebaran kalam. Wa ta'wil yarkibu atau apa? Nunggang itu apa? Yarkabu atau yarkibu. Yarkabu mansyuraha. Takwil itu selalu menaiki ke menyebaran kalam. Takwil itu Mas mesti itu interpretasi. Ayat ini sampai ke Mesir, walah takwil itu ada di situ. Sampai ke Tundan ini takwil ya numpak gitu. Karena bahasa ini adalah memang harus tahu. Itu dari ha ini adalah al-quwwah allati menjadi kalam tadi itu. Begitu. Wa dhannu yasri fi atrafiha, dan prasangka menjadi berjalan. Iya. Fi atrafiha. Ujung-ujungnya itu asumsi. Itu gitu. Ujung-ujungnya adalah asumsi. Makanya zonniyah kalau dalam bahasa fikihnya. Ini zonniyah. Ini dalilnya tidak qat'i betul ini. Nah, itu sebenarnya berapa yang qat'i itu? Zonni. Qat'iyud dilala, zonniyud dilala, zonniyul lafadz, qat'iyud dilala, wala intinya ya zonni. Itu sebenarnya lah kalau kita belajar usul fikih banyak sekali rekayasa untuk memahami. Seakan-akan kita berasumsi untuk sampai kepada yakin dan qat'i. Padahal sebenarnya kita sedang bergulat dalam pusaran zonniyah. Kenapa? Karena takwil itu mengiringi. Interpretasi itu selalu numpak menaiki teks gitu loh Mas. Interpretasi itu selalu menaiki teks yang tidak pernah lepas gitu. Jangan kita mengklaim yang pemilik teks itu. Justru yang menaiki teks itu adalah takwil, bukan kita. Itu yang kemudian wadhannu itu yasrib itu bi atrofiha. Wal qillatu tajidu qillah ya. Wal qallatu tajidu sabilan ila tasyi'i 'alaiha, dan yang sedikit itu menjadi jalan untuk kesempurnaan ataupun kemasyhuran
wal qala tu tajidu ila tasyi'i 'alaiha. Tasyi'. Tasni. Iya. Tasni'. Tasni. Syana'a. Bisa. Sona'a. Kalau sona'a mending. Sering dibaca ini sebenarnya tasyi'. Saya kira tasyi'. Falidzalika wa asbahu yaqulu dzalika ala anna hadza idza tu'mila bin nisfati maqisan ila taba'il mutlaq wal 'adatul mutabayyinatu wal Keji sangat buruk. Syana'a yasna'u. Mengejikan, memburukan, menghinakan. Wal qalatu tajidu sabila ila tashni'. Dan memperkecil ataupun mempersempit itu justru menjadi jalan untuk menyederhanakan kalam. Gitu loh. Karena ini interpretable, al-qalah. Saya kira qalah itu menjadikan sedikit atau menjadikan bahasa yang sempit itu menjadi menyederhanakan daripada al-quwah tadi ataupun kalam tadi. Falidzalika wa asbahuhu yakunu dzalika. Oleh karena itu dan yang sepertinya itu menjadi itu. Walidzalika wa asbahuhu yakunu dzalika. Wadzalika wa asbahu yakunu dzalika. Kalau kamu sudah lama di Maroko, kamu seakan-akan menjadi Maroko. Itu namanya wadzalika wa asbahu yakunu dzalika. Kan begitu kan? Iya, jadi kita artinya itu sebenarnya bukan yang sesungguhnya gitu. Itu ingin mengatakan seperti itu. Kalau Anda mengklaim bahwa ini yang benar, padahal itu adalah penyerupaan yang bukan itu terhadap pemahaman terhadap ayat misalnya dan seterusnya. Itu namanya fasyakun. Ala anna hadza idza tu'malu bin nisfati maqisan ila tabai. Ala anna hadza dan sesungguhnya hal ini idza tu'malu ketika angan-angankan bin nisfati, nisfah maqisan ila taba'il ketika diangan-angankan dengan dalam bentuk dikiaskan ila taba'il mukhtalifati kepada alam-alam materi-materi yang berbeda wal 'adatil mutabayyinati dan kebiasaan-kebiasaan yang saling menjelaskan wal a'radi, ada alifnya aja ya, wal a'radi dan al mutasya'ibati. A'rad itu ya sesuatu yang baru datang yang menyesakkan ataupun menjadikan sesak begitu. Kana fi nisabil hikmati sabitan. Maka nisabul hikmah karena maka opo idza tu'malu bin nisfati fi nisabil hikmati iku sabitan. Gitu loh. Jadi berbicara tentang kalam, berbicara tentang al-quwah, bicara tentang al-quwah yang menjadi kalam, an-nubuwah tadi, ketika dia berkaitan dengan bertubrukan, bertempelan dengan material, bertempelan dengan hal-hal yang baru, maka pasti nisobul hikmah, dimensi yang berupa wisdom itu akan eksis, harus gitu loh. Iya. Jadi kalau nggak itunya nggak muncul, nanti waduh kita gelut kalau teks, mesti itu gelut itu mesti. Jadi makanya wa ala anna hadza idza tu'malu bin nisbati maqisan, ketika teks, ketika kalam, ketika quwah
yaitu an-nubuwah tadi dengan segala syariatnya, itu disandarkan kepada hal-hal yang berrealitas, alam material yang temporer, yang kontemporer sekarang ini, maka kana fi nisabil hikmati sabitan. Bagian hikmah itu harus muncul biar tidak kredit dengan teks, biar tidak confused, biar tidak justru menyesatkan. Kalau tidak itu, wah sudah. Inilah pentingnya filsafat, pentingnya hikmah untuk membaca. Dan itu tidak ada kesombongan untuk seakan-akan apa sholat tidak penting apa, wah, itu kebablasan. Itu yang tidak ngerti filsafat, gitu. Dan seterusnya. Wa ala mazarijiha, dan atas derajat-derajatnya hikmah jarian yang berlaku. Wa isla usuliha, dan atas asal-asalnya hikmah, gitu aja ya. Atau hanya kembalikan ke kuah juga boleh. Wa furu'iha, dan macam-macamnya hikmah. Walau la dayyaqa a'tanun nadhirina fi hadhihi al-ghawamid 'ala anis sabati wal insofi lakana yanjali hadza kullut tajalla wa yazulu anhu khilaf kullaz zawal. Jika tidak ada kesempitan bagi orang-orang yang berfikir fi hadhil ghawamidi, tentang hal-hal yang memang ghamid itu tidak jelas, unclear, maka jadi artinya ketika kita berbicara teks, memahami teks, maka ghamid itu unclear gitu loh Mas. Nah, ketika unclear ini kita tidak berpikir sempit, laula dayyaqa, itu namanya tidak berpikir sempit. Seandainya tidak berpikir sempit, maka lakana yatajalla, kita akan menjadi terang. Nah, gitu cara membacanya. Laula dayyaqa, ketika kita tidak sempit fi hadhil ghawamid, ini ghawamid ini Mas. Ini kita baca ini loh ghamid itu Mas. Baca yang tadi ghamid itu unclear. Saya masih ingat tadi ketika di Maroko itu, ketika dibaca oleh musyrif saya itu, teks saya, makalah saya itu garis merah ghamid, garis merah seret gitu, ghamid semua. Ghamid itu unclear, it's confused. Kalimat ini confused. Kenapa confused? Karena ini bahasa Indonesia yang dibahasa Arab kan, gitu kan. Saya kan langsung nulisnya pakai bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia kan basisnya kan. Jadi kadang-kadang apa dulu ghamid, jadinya ghamid, nggak kenal, ini asing ini. Itu. Jadi seperti itu. Laula dayyaqa a'tanun nadhirina fi hadhihi al-ghawamid 'an sabat wal insaf lakana yatajalla wa yazulu anhu al-khilaf kullaz sawa. Dan perbedaan tentang penafsiran kalam itu yazul, hilang. Kan begitu kan? Kullaz zawal, betul-betul hilang. Karena apa? Karena kita punya tajalli, punya kecerdasan. Kenapa? Ya karena ada nisobul hikmah sabita. Itu perannya. Itu tidak terjebak pada ya tadi itu perselingkuhan emosional, fikih oriented dan seterusnya yang menjebak kita. Bukan berarti jelek, tetapi bahwa itu adalah dzoniyah. Ini problemnya, karena dzoniyah makanya jangan terjebak di dzoniyah itu. Kita harus sadar bahwa itu dzoniyah. Bukan berarti kalau dzoniyah itu kita merendahkan, tidak juga. Karena ini persoalannya relasi antara facts yang dari atas dengan fakta-fakta awarid tadi itu, fakta-fakta yang ada di masyarakat. Oke, saya kira ini
ngajinya agak sedikit berat ya. Bahasanya juga harus dibolak-balik biar karena ini ya mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Dan ya kalau ada kekurangan bisa dilengkapi. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah.